Kaporit memang berfungsi untuk menjernihkan air dan membunuh kuman yang hidup dalam air. Namun bila takarannya tidak pas, maka air tidak bisa jernih dan tentunya belum tentu sehat. Swasdi seperti biasa melakukan ritual paginya di pinggir sungai ini. Ya, setiap hari sejak 6 tahun lalu, Swasdi memang harus mengumpulkan air dari sungai ini untuk kebutuhan keluarganya mandi dan mencuci. Anda bisa saksikan bagaimana kondisi air sungai ini. Selain warnanya yang hitam, sungai ini juga dipenuhi sampah. Lalu bagaimana bisa Swasdi menggunakan air sungai ini untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari? Kita saksikan apa yang akan Swasdi lakukan dengan air sungai ini. Usai mengisi penuh jerigennya, Swasdi memindahkan air ini ke dalam tong besar. Setelah itu, air dicampur dengan cairan kimia bernama kaporit. Swasdi berharap dengan dicampur kaporit, air dari sungai yang kotor ini bisa jernih dan sehat. Sesudah penuh itu, kita baru diisi atau dicampur dengan kaporit. Nah, sesudah diisi kaporit, jarak 1 jam atau kurang lebih setengah jam itu kita baru bisa kena mandi. Kaporit memang berfungsi untuk menjernihkan air dan membunuh kuman yang hidup dalam air. Namun bila takarannya tidak pas, maka air tidak bisa jernih dan tentunya belum tentu sehat. Ya, kalau dipakainya dalam arti untuk minum itu tidak layak. Jadi kita kembali lagi, air yang layak untuk diminum ada 3. Air itu harus jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak ada warnanya dalam arti jernih. Seperti air olahan Swasdi ini, meski telah diendapkan selama 1 jam, warna keruh tetap saja terlihat. Namun Swasdi dan keluarganya tak peduli, mereka harus mandi dan mencuci dengan air ini. Swasdi hanya satu contoh dari sekian banyak warga yang menggantungkan kebutuhan airnya dari sungai Kali Adem, Jakarta Utara. Warga bukan tidak menyadari kalau air sungai Kali Adem tidak layak digunakan. Namun keadaan ekonomi warga yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan buruh pengupas kulit kerang ini memaksa mereka tetap menggunakan air ini. Air bersih dan sehat di tempat ini memang sudah seperti barang langka. Bayangkan saja, untuk mendapatkan 1 jerigen air bersih, mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp1.000 yang mereka beli dari penjual air keliling. Terkadang mereka pun harus membelinya secara berebut karena terbatasnya penjual air yang datang ke pemukiman ini. Keterbatasan itu menyebabkan mereka hanya membeli air untuk mencukupi kebutuhan minum serta memasak saja. Kita kan di sini ada MCK. MCK itu kadang-kadang kekurangan. Nah, terus ada gerobak yang bawa jerigen itu kadang-kadang kita sehari, kadang-kadang diisi, kadang-kadang enggak. Jadi kita kan hari ini kita nggak punya air bersih atau air ledeng. Nah, ada gerobak lewatan, kita lari. Semestinya kekurangan air bersih dan sehat sudah tidak lagi terjadi di kota metropolitan seperti Jakarta ini. Namun nyatanya tidak semua warga mendapatkan fasilitas air bersih. Meski demikian, warga di pemukiman nelayan ini masih bersyukur. Walaupun mereka menggantungkan kebutuhan air sehari-hari dengan air sungai, tapi mereka mengaku tidak pernah terjangkit penyakit.